Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back with me, Muhammad Iti Wazuddin. Dan kali ini gue bakal menjawab UTS Filsafat Umum. Pertanyaan pertama, filsafat termasuk dalam berpikir, tapi kenapa semua orang yang berpikir belum disebut sebagai seorang filsafat atau filsuf? Jadi gini, jawabannya itu simple ya. Yang orang berfilsafat itu pasti berpikir karena dia itu pasti berpikir ketika seorang terlibat dalam filsafat, mereka akan secara otomatis terlibat dalam proses pemikiran mendalam seperti bagaimana terciptanya alam semesta ini. Mereka pasti mikir sampai ke akar-akar dunia dipikirin mungkin. Sedangkan orang yang berpikir belum tentu dapat berfilsafat karena yang mikir cuma mikir biasa, nggak mikir sampai dalam, cuma kulitnya doang. Anggap nih inti bumi, lo cuma ngejajahin luarnya doang, inti bumi itu belum sampai. Oke, gitu doang ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, deskripsikan sejarah filsafat dan disertai dengan identifikasi pemikirannya. Oke, perlu diketahui ya guys ya, kalau filsafat itu terbagi sejarahnya menjadi beberapa fase. Pertama itu dari fase Yunani kuno, dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-4 sebelum masehi. Salah satu pemikirnya adalah Aristoteles. Beliau ini ya adalah murid dari Plato. Beliau ini filsuf yang terpenting dalam sejarah karena dia mengembangkan konsep logika, etika, dan banyak konsep filsafat lainnya dalam konsep pemikiran sejarah. Untuk zaman pertengahan atau abad pertengahan yang dimulai pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi, salah satu pemikirnya adalah Augustine. Bukan nyindir nama bapaknya Agus, maaf. Seseorang pemikir Kristen yang memadukan filsafat dengan ilmu teologi. Banyak umat Kristen yang dipengaruhi oleh pemikiran yang tersebut. Nggak sedikit, tapi banyak tuh ya banyak. Ya udah, gak usah protes. Oke, lanjut ke zaman pencerahan, yaitu abad ke-17 hingga abad ke-18 Masehi. Salah satu pemikirnya adalah John Locke. Agak susah namanya. Beliau tuh pengaruhi filsafat dengan politik dan etika dalam teorinya tentang hak asasi manusia dan juga tabula rasa. Tabula rasa itu kayak anggapnya kertas kosong gitu. Itu itulah. Gue gak terlalu paham juga, susah jelasinnya. Dan lanjut ke filsafat kontemporer. Itu pada abad ke-19 sampai sekarang nih ya, sampai sekarang nyati. Salah satu pemikirnya adalah Karl Marx. Itu ngomongnya kayak apa sih? Itu mengembangkan teori tentang komunisme dan analisis tentang kelas. Ini kayak kelasnya itu kayak kelas politik atau kelas ekonomi mungkin ya. Ya, kurang baca sih, jadi sekian dulu. Sekian untuk nomor 2. Lanjut. Oke, sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu, mengapa pendidikan itu membutuhkan filsafat? Dan ruang lingkup apa yang termasuk dalam filsafat tersebut? Oke, simpelnya pendidikan itu membutuhkan filsafat karena filsafat memberikan landasan konseptual, itu prinsip-prinsip moral dan juga pandangan tentang tujuan serta metode pendidikan. Ya, ruang lingkupnya salah satunya ya, tentang penentuan tujuan pendidikan. Filsafat ini membantu dan merumuskan dan memahami tujuan utama daripada pendidikan. Ya, kalau dari filsafat itu kayak tujuan buat pendidikan itu apa? Pasti orang masih bertanya sampai sekarang ya kan? Nah, oke, mungkin nomor 3 sekian. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana manfaat filsafat bagi guru pendidikan agama Islam atau guru PAI? Ya, manfaatnya itu loh adalah satu, pemahaman yang mendalam. Filsafat itu dapat membantu orang-orang untuk memahami sesuatu yang sulit dengan satu syarat, belajar. Nggak belajar percuma. Yang kedua, ada kemampuan berpikir yang kritis. Filsafat ini dapat mendorong pikiran kita untuk terus berpikir secara kritis. Maksudnya kritis kayak sudah di ambang-ambang ujung, ya terdesak banget lah pikiran gitu. Yang ketiga, manfaatnya itu adalah tentang etika dan moralitas. Jadi filsafat ini mengajarkan kita untuk beretika atau beradab dan moralitas. Ini kita bermoral kepada masyarakat sekitar. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.